Assalamualaikum YouTube. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya akan membahas pertanyaan tentang KKS baru. Jadi kemarin itu kan saya sudah bikin video dari mulai KKS baru penyalurannya seperti apa, terus kemudian KKS baru itu pengertian atau penjelasan tentang KKS baru itu apa aja. Itu kan kemarin sudah saya bahas di video. Ternyata alhamdulillah banyak sekali respon dan banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar, dan hampir semua pertanyaan itu sebenarnya sama. Inti pertanyaan itu tadi sama seperti itu. Jadi dari semua pertanyaan tentang KKS baru saya rangkum menjadi 3 pertanyaan saja yang akan saya bahas di video kali ini. Pertanyaan pertama, apakah penerima KKS baru yang berasal dari PKH kemudian mendapatkan KKS baru berupa KKS BPNT itu bagaimana pencairannya? Jadi teman-teman, kemarin itu memang banyak peserta PKH yang mendapatkan undangan untuk mengambil KKS baru, padahal mereka sudah punya KKS ya. Nah, ternyata KKS yang mereka ambil itu adalah KKS BPNT. KKS yang mereka ambil adalah KKS BPNT. KKS yang digunakan untuk menerima bantuan BPNT. Karena selama ini peserta PKH itu ada yang tidak pernah cair sembakonya atau tidak pernah menerima BPNT. Setelah mereka diajukan menjadi penerima BPNT, mereka akan datanya itu dipadankan oleh Capil. Jadi dipadankan dari Kemensos dengan Capil seperti itu. Kemudian yang selesai pemadanan data, yang data padannya itu sudah sukses, alhamdulillah mereka menerima KKS baru. Jadi pertama diajukan sebagai penerima bantuan BPNT, kemudian terproses untuk pemadanan data, terus kemudian KKS BPNT-nya sudah tercetak, akhirnya mereka mendapatkan undangan untuk mengambil kartu sembako atau KKS BPNT. Jadi ke depan ketika para penerima PKH tersebut untuk pencairan PKH, KPM peserta PKH-nya akan dicairkan di rekening ATM PKH atau KKS lama. Sedangkan untuk KKS baru itu digunakan untuk menerima bantuan BPNT yang biasanya disalurkan setiap bulan. Jadi BPNT sama PKH-nya ini cair di kartu yang berbeda, kartu lama untuk PKH sedangkan kartu baru untuk BPNT. Seperti itu ya. Pertanyaan kedua, apakah peserta KKS baru BPNT yang kemarin itu bisa menerima bantuan PKH? Jawabannya adalah insya Allah bisa. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, beberapa KPM baru PKH saya itu adalah KPM yang awalnya berasal dari KPM BPNT. KPM BPNT murni itu memang memiliki peluang besar sebagai peserta PKH ketika mereka sudah tervalidasi. Syaratnya tervalidasi adalah mereka memiliki komponen untuk diajukan sebagai peserta PKH. Komponennya kan banyak, dari mulai anak sekolah, balita, anak prasekolah, lansia, seperti itu. Jadi untuk KPM dengan KKS BPNT baru atau KPM BPNT baru, sabar saja, ditunggu, semoga Anda nantinya bisa menjadi peserta PKH. Tentunya ini dengan proses ya, jadi memang harus ditunggu. Biasanya KPM BPNT yang beralih menjadi KPM PKH itu kalau di tempat saya namanya adalah KPM irisan BPNT. Jadi KPM yang awalnya BPNT kemudian dia menerima bantuan PKH. Alhamdulillah sekali kan. Jadi memang ketika Anda sudah memiliki KKS atau Anda sudah mendapatkan KKS, walaupun ketika KKS-nya sekarang itu masih belum aktif, masih belum menerima bantuan, ditunggu informasi dari pendamping Anda ketika Anda sukses menjadi peserta PKH atau peserta BPNT. Jadi benar-benar harus dijaga KKS-nya. 3 atau terakhir adalah untuk yang merasa sudah melalui proses validasi
merasa sudah pernah diundang untuk validasi tapi sampai sekarang belum dapat undang untuk mendapatkan KKS. Jadi begini, proses KKS sendiri seperti yang sudah saya amati dari 2021 itu, awal 2021 ada proses namanya validasi. Kemudian ternyata untuk proses validasi sendiri KPM tersebut itu ada 2 tahap mendapatkan KKS. Jadi tahap pertama itu sekitar bulan 3 atau 4, terus tahap kedua bulan Agustus ini mereka menerima KKS baru. Dari yang tervalidasi itu memang belum semuanya mendapatkan KKS. Jadi seperti dampingan saya sendiri, orang-orang yang sudah saya validasi itu masih sebagian yang sudah dapat KKS, masih ada yang belum dapat KKS. Sehingga biasanya saya menginfokan kepada calon KPM tersebut untuk bersabar sampai menunggu undangan untuk mengambil KKS. KKS sendiri ini tidak perlu Anda itu datang ke bank sendiri atau datang ke dinas sosial atau datang ke kecamatan untuk meminta KKS, tidak perlu. Karena KKS sendiri ketika KKS-nya nanti sudah dicetak oleh Bank Himbara akan berkoordinasi dengan dinas sosial terkait untuk menjadwalkan pengambilan KKS. Jadi benar-benar ditunggu saja untuk menerima undangan dari pendamping Anda ya. Jadi misalnya itu Anda tervalidasi sebagai peserta PKH, berarti Anda menunggu informasi dari pendamping PKH. Ketika nanti KKS-nya sudah tercetak, ada jadwal pengambilan KKS, nanti insya Allah Anda akan diundang untuk mengambil KKS tersebut. Pengambilan KKS ini itu tidak boleh diwakilkan kecuali ada syarat-syarat khusus ya. Jadi ada keadaan khusus yang menyebabkan bisa diwakilkan. Jadi ada pertanyaan juga, pengambilan KKS itu apa diantar oleh perangkat desa ke pemilik KKS atau seperti apa? Tidak. Jadi KKS itu pengambilannya adalah harus Anda sendiri, nama Anda sendiri, membawa KK dan KTP asli, mencocokkan data, kemudian KKS tersebut akan diberikan kepada Anda. Jadi tidak akan disalahgunakan, tidak ada yang namanya penyalahgunaan pengambilan KKS. Untuk penyaluran KKS supaya tidak untuk penyaluran KKS sendiri bisa dicek di video saya. Saya pernah membuat video tentang penyaluran KKS. Nah, ketika KKS sudah diterima, kemarin itu saya mengajak beberapa KPM saya untuk mengecek langsung di ATM terdekat. Jadi ketika dicek ATM ternyata KKS itu memang masih 0. Jadi bantuan PKH-nya itu belum cair. Ini nggak apa-apa, ditunggu saja. Karena untuk untuk mencairkan bantuan sendiri itu ada prosesnya. Nanti buka blokir dulu, terus pengaktifan kartu seperti itu. Insya Allah nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Setelah saya sukses mendampingi KPM saya sampai cair, KPM yang dapat KKS baru tadi itu sudah cair, nanti akan saya buatkan video supaya Anda tidak bingung bagaimana caranya untuk mengaktifasi KKS tersebut. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Insya Allah saya akan tetap menginformasikan dan mengedukasi terkait bantuan sosial. Assalamualaikum.